Jakarta punya gubernur dan juga wakil gubernur baru. Rano janji tancap gas wujudkan program andalan. 40 program itu akan kami wujudkan dalam 100 hari pertama. Halo, Assalamualaikum, saudara-saudara. Pramono Anung dan Rano Karno akhirnya resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dua sosok ini adalah sosok yang bisa jadi akan menjadi andalan politik PDIP di masa-masa yang akan datang. Kita tahu bahwa Jakarta adalah sentral dari Indonesia karena seluruh kekuatan baik politik maupun ekonomi ada di Jakarta, dan menjadi gubernur Jakarta artinya sama dengan barangkali menjadi RI3 gitu, karena strategisnya posisi gubernur Jakarta ini. Tentu Pramono dan Rano akan menjadi kartu truf PDIP untuk pertandingan di 2029. Kita pernah mengidentifikasi sejumlah nama yang barangkali bisa diusung oleh PDIP sebagai capres di 2029. Ada Puan, ada Prananda, ada Ganjar, ada Risma, ada Ahok. Tetapi barangkali yang paling strategis untuk diorbitkan adalah Pramono Anung dan Rano Karno. Bagaimana peluang Pramono Anung dan bagaimana PDIP mempercayai gubernurnya untuk menjadi capres? Kita akan menganalisisnya bersama Bung Halili Hasan, peneliti politik yang juga pegiat hak asasi manusia. Apa kabar, Bung Halili? Kabar baik, Bung Ali, kabar baik. Akhirnya Jakarta dipegang lagi oleh PDIP dan sekaligus bisa menjadikan gubernur dari PDIP, Pramono Anung, menjadi calon presiden potensial untuk 2029. Bagaimana kira-kira PDIP memaksimalkan potensi ini dan kemudian menjadikannya sebagai penantang serius Prabowo di 2029, Bung? Ya, kita memang tidak boleh tidak, Bung. Harus menghitung Pram ini sebagai yang paling potensial itu maju dalam pilpres mendatang dari PDI Perjuangan. Ya, kita tahu lah bahwa Pram itu sudah sejak awal mengatakan, ketika dia terpilih, dia mengatakan bahwa untuk DKI dia hanya akan 1 periode, gitu kan. Tapi yang tidak pernah disampaikan ke publik, setelah dia 1 periode di DKI mau kemana, itu sampai sekarang masih tanda tanya. Dan menurut saya menjadi sangat relevan gitu ya, kalau kemudian PDIP itu menjadikan Pram sebagai salah satu yang paling potensial. Ya, kita tahu lah, saya setuju dengan apa yang tadi disebut oleh Bung Ali, bahwa gubernur daerah khusus Jakarta ini seperti RI3 gitu. Saya setuju dengan itu, dan menurut saya posisi DKI itu, kalau kita belajar dari sebelum-sebelumnya ya, soal siapa, Jokowi, soal Anies, kan semuanya menjadikan DKI itu sebagai panggung politik yang mengorbitkan yang bersangkutan dari sisi popularitas. Tapi jangan lupa, Bung, masih ada satu hal lain yang harus dipastikan oleh Pramono sendiri, yaitu soal kinerja di Jakarta. Ya, kalau dalam 5 tahun kinerjanya itu memuaskan, itu semakin akan mempertegas kemungkinan dia untuk menjadi penantang paling seriusnya Prabowo. Tapi kalau kinerja dia dan rezimnya di Jakarta dalam 1 periode ke depan itu ternyata mengecewakan, itu juga akan menjadikan disinsentif dia untuk menjadi kompetitor ya bagi Prabowo Subianto. Gitu, Bung. Baru-baru ini Pramono menyebut akan mengembalikan Jakarta seperti eranya Anies begitu. Nah, kemudian apakah ini dia artinya akan mengadopsi ide-ide Anies untuk pengembangan Jakarta, sekaligus tetap mengaitkan dirinya dengan Anies beserta pendukungnya yang sangat besar, atau seperti apa, Bung? Sebenarnya pernyataan itu kemarin itu lebih ke pernyataan politik ya, untuk merawat dukungan dari Anies dan kelompok pendukungnya gitu. Tapi di sisi yang lain ada konteks lain, Bung, yang menurut saya itu membuat atau lalu mendorong Pram untuk memberikan statement politik semacam itu, yaitu mesranya Anies dengan Ahok gitu ya. Kita tahu lah bahwa
yang menjadi kritikus terbesar bagi penyelenggaraan pemerintahan Jakarta pada masa Anies adalah Ahokers gitu. Dan ketika Ahok dan Anies ini kemudian menampilkan kemesraan di depan publik, ini melahirkan semacam kenyamanan bagi Pram untuk memberikan statement yang itu seperti memberikan endorsement ya bagi kebijakan-kebijakan Anies di masa lalu yang oleh para Ahokers pada masa itu ditertawakan bahkan dimaki-maki gitu ya, mulai dari bambu, batu, aibon segala macam itu termasuk Formula E itu sesuatu yang pada akhirnya konteks itu yang membuat Pram memberikan statement bahwa dia akan mengembalikan Jakarta itu seperti pada masa atau pada saat Anies menjabat sebagai Gubernur DKI. Tapi again saya ingin mengatakan bahwa itu pernyataan politik. Tapi yang sesungguhnya lebih kuat dari sisi impact, dari sisi coverage audience itu kan sebenarnya kinerja dia, Bung. Kalau pernyataan bahwa saya akan seperti Anies, saya akan merawat warisan Anies, saya akan bla 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 bla, itu kan pernyataan yang sepenuhnya politik yang itu belum bisa divalidasi dengan bukti-bukti faktual kinerja pemerintahan. Makanya 5 tahun ke depan itu akan menjadi ujian serius bagi Pram, bagaimana dia sebenarnya menata Jakarta, bagaimana kinerja dia dalam menata Jakarta. Karena yang pada akhirnya bertaruh dengan kepemimpinan Pram bukan hanya Pram Tul, tetapi PDIP sendiri. Jadi di tangan Pram lah masa depan PDIP setengahnya itu tentukan, terutama untuk konteks politik elektoral di 2029 baik Pilpres, Pemilu, even Pilkada saya kira. Begitu Bung Ali. Kalau kita bicara soal kinerja, tentu Pramono akan menghadapi problem serius seperti yang dihadapi oleh Anies Baswedan misalnya. Ketika Pramono didudukkan oleh pemerintah pusat sebagai calon lawan serius di kontestasi 2029, maka bukan tidak mungkin akan ada banyak ganjalan dari pemerintah pusat terhadap Pram, sehingga kemudian menghambat kinerjanya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Anies Baswedan. Apakah kemudian Pramono akan memiliki semacam ketahanan politik yang luar biasa untuk menghadapi situasi itu, Bung? Jadi saya kira pada bagian itu kita harus mengatakan bahwa Pram dan PDIP itu sama-sama berpengaruhnya terhadap kinerja pemerintahan Jakarta. Jadi Pram dengan backup PDIP, kalau kita baca bahwa Pram itu sebagai salah satu faktor dalam konstelasi politik nasional, terutama dalam relasi Megawati dengan Prabowo, atau secara kelembagaan PDIP dengan Kimplos secara umum, itu menurut saya tidak boleh tidak pada akhirnya Pram dan PDIP harus saling support. Tentu saya setuju bahwa yang akan menjadi ganjalan bagi Pram salah satunya adalah pemerintah pusat yang tidak pastilah akan berhitung dengan keberhasilan Jakarta yang kemajuan misalnya lebih maju dibandingkan nasional gitu, itu pasti akan memberikan insentif kepada Pram. Makanya Pram itu sedikit banyak akan banyak direm. Tetapi lagi-lagi energi untuk melakukan perlawanan dalam tanda petik atau ketahanan, yang mempertahankan ketahanan dalam penyelenggaraan pemerintahan di sisi yang lain. Perlawanan kalau misalnya ada upaya untuk menghambat dari pemerintah pusat, atau ketahanan kalau dia diganggu ya dalam bentuk kebijakan yang menghambat langsung maupun tidak langsung gitu ya. Kalau kita bicara soal itu, maka energi untuk ketahanan politik itu sebenarnya mungkin dihasilkan dari kolaborasi yang bagus antara Pramono dengan PDI Perjuangan. Jadi PDIP itu ketika mengambil posisi di depan pemerintahan itu mesti menghitung Pram kinerja Jakarta gitu ya, dan sebaliknya ketika Pram itu harus berhadapan dengan pusat, dia harus tidak boleh tidak melibatkan partainya. Kalau kolaborasi antara Pram secara pribadi sebagai seorang pejabat gitu ya, yang dia sudah mengatakan bahwa dia sepenuhnya akan melaksanakan kebijakan pusat gitu ya, itu sudah pernah disampaikan oleh Pram juga gitu.
Kalau dia tidak berhasil mendudukkan diri dengan partainya dalam satu langgam yang itu selaras serasi, itu juga akan menjadi ancaman bagi ketahanan politik dia, terutama dalam menunjukkan kinerja pemerintahan di Jakarta yang lebih optimal. Gitu, Bung Ali. Tentu selain kinerja dan prestasi konkret, ada faktor komunikasi gitu. Taktik apa yang mesti dilakukan oleh Pramono agar kemudian komunikasinya ini efektif dan kemudian bisa diterima secara baik oleh warga Jakarta dan juga tentu saja warga Indonesia, karena apapun yang diucapkan oleh Pram akan dipantau juga oleh publik di tanah air, Bung. Saya membayangkan bahwa ke depan mungkin kerja-kerja administratif akan lebih banyak diberikan kepada wakilnya, Rano Karno, sementara kerja-kerja komunikasi politik mungkin akan banyak diambil oleh Pramono Anung jika orientasinya adalah 2029, karena kalau komunikasi politik itu dilakukan oleh Pram, maka insentif politik dan insentif elektoral itu akan didapatkan seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh Pramono untuk ke sana, Bu? Ada dua hal saya kira yang mesti dilihat ya, dicermati. Pertama, secara substantif Jakarta itu etalase bagi nasional gitu. Bukan saja dari sisi komunikasi, tetapi juga pembangunan, keberhasilan dan seterusnya gitu. Termasuk kegagalannya. Itu kan sebenarnya etalase. Jadi Jakarta itu bisa menjadi percontohan bagi tata kelola pemerintahan di tingkat nasional secara umum ya, di daerah-daerah maksudnya se-Indonesia gitu. Jadi Jakarta adalah etalasenya. Yang pertama. Yang kedua, menarik tadi soal apa yang ditampilkan oleh Pram, itu pasti juga akan dipotret ya oleh massa media, oleh media sosial, new media gitu ya, di tingkat nasional. Jadi digitalisasi yang berlangsung hari ini gitu ya, kemajuan digital dan kemungkinan untuk membuat semua orang menjadi produsen news gitu, dengan berkembangnya era new media yang ditopang oleh technological advance ini menurut saya akan sangat menguntungkan gitu ya bagi Pram dari sisi komunikasi politik gitu. Jadi setiap komunikasi politik Trump itu akan menjadi potensi resonansi gitu ya bagi kepentingan politik dia, seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Anies ya. Kalau dari sisi komunikasi politik, Pram itu juga belajar dari Anies, di mana dia bisa menyampaikan segala sesuatunya dengan keberterimaan yang tinggi pada publik secara nasional gitu ya. Itu pasti akan menjadi modal politik bagus bagi dia untuk kepentingan Pilpres 2029. Nah, yang menguntungkan kan dari sisi komunikasi politik itu bagi seorang Pram adalah komunikasi dia di tingkat elit gitu. Pram kita tahu adalah figur yang secara substansi komunikasi politik tidak ada problem serius gitu ya, bagi seluruh kepentingan. Semua yang selama ini berada di bawah kendali pemerintahan Jokowi itu punya komunikasi politik baik ya dengan Pram. Bahkan Pram dalam begitu banyak kesempatan itu dipercaya Jokowi untuk menjadi jembatan komunikasi politik. Nah, kalau pengalaman ini kemudian bisa dengan baik itu ditransformasikan menjadi model komunikasi politik dia dengan publik dalam 5 tahun ke depan, itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat tentunya Bu bagi dia secara pribadi untuk kepentingan politik elektoral terutama di tingkat nasional pada 2029. Begitu Bu Ali. Kalau kemudian kita tarik ke dalam, ke internal PDIP, antara Pram dan Puan misalnya yang hari ini barangkali paling potensial untuk maju di 2029 adalah kalau Pram berhasil di Jakarta, lalu ada Puan yang menjadi ketua DPR hari ini, ada dua figur yang sama-sama potensial untuk diusung
PDIP untuk menjadi capres. Di Pilpres 2024 barangkali kalau Puan yang maju mungkin dia memiliki tabungan elektoral yang cukup baik gitu. Tapi sayangnya dia tidak maju sehingga kemudian tabungan elektoralnya juga tidak terlalu besar. Nah, PDIP harus menghitung betul ini antara Pram dan Puan ini karena mungkin 5 tahun yang akan datang adalah masa-masa akhir dari Megawati mau tidak mau karena usia dia harus step down dari kepemimpinan PDIP. Lalu jika Pram harus maju dan Pram katakanlah berhasil menjadi presiden, bisa jadi PDIP akan lepas dari tangan Terah Soekarno, potensinya ada. Tetapi kalau Puan yang maju mungkin potensinya untuk bersaing juga tidak sebaik Pram. Kita mengandaikan Pram sukses membangun Jakarta. Nah, hitung-hitungan ini kan menarik, Bung. Karena PDIP harus menghitung betul siapa yang harus dimajukan kalau misalnya kita membandingkan antara Pram dan Puan ini. Kira-kira apa kalkulasi-kalkulasi yang mungkin dilakukan atau dihitung betul oleh PDIP dalam konteks Pilpres 2029 dan eksistensi PDIP? Ya, kalau kita melihat misalnya Puan dan Prananda ya, kita harus hitung dua orang itu sebagai pewaris Terah Soekarno paling besar ya saat ini di PDIP. Kalau kita melihat kans dua orang ini, saya kira tampaknya PDIP itu akan menjadikan salah satu dari dua orang ini untuk tetap bermain di dalam. Jadi polanya itu seperti pola era Jokowi terutama periode awal di mana panas dingin itu tidak banyak. Jadi untuk pemerintahan di tingkat nasional bisa Pram gitu ya. Kita membayangkan PDIP itu mencalonkan Pram, dan kalau itu yang terjadi maka nanti di internal PDIP kepemimpinannya itu akan tetap Terah Soekarno gitu, bisa Prananda, bisa Puan gitu. Karena kalau Prananda itu mesti diusung untuk kepentingan kepemimpinan tingkat nasional untuk kemudian berkontestasi dengan yang lain, dengan elit yang lain mungkin agak berat. Jangankan Prananda, Puan itu kalau tidak juga dengan pendekatan yang relatif lebih ada afirmasi khusus dari PDI Perjuangan, mungkin tidak juga jadi ketua DPR, Bung, gitu ya. Jadi kalau dibiarkan ke dalam satu kompetisi terbuka mungkin juga agak berat ya. Tapi kan faktor politik itu kemudian mendorong Puan untuk tetap menjadi ketua DPR. Bahkan ketika menjadi ketua DPR sebelumnya kan itu dilakukan dengan mengorbitkan dia terlebih dahulu pada pemerintahan Jokowi ya sebagai Menko waktu itu. Dan itu menurut saya nanti ke depan semakin menegaskan menurut saya bahwa Puan dan Prananda di ruang-ruang publik terutama untuk kepentingan elektoral itu memang tidak cukup menjanjikan gitu ya. Bukan kita yang bilang, Bung, ketika Megawati itu memilih Ganjar dibandingkan Puan, itu kan pembacaan internalnya kan sudah semacam itu sebenarnya gitu ya di Pilpres kemarin gitu. Maka ke depan pola itu juga akan tetap begitu bahwa Puan dan Prananda barangkali akan dibaca sebagai kartu mati untuk kepentingan politik elektoral. Tapi Pram pun punya sangat besar kans untuk memenangkan Pilpres mendatang itu kalau dia diajukan oleh PDI Perjuangan, dan itu menurut saya pada akhirnya akan membuat Megawati dan PDIP secara umum itu untuk membentuk semacam pattern pola kepemimpinan yang itu sangat khas di PDIP, bahwa kepemimpinan internal itu tetap di Terah Soekarno, tapi untuk presiden atau yang lain-lain itu bisa dari terah yang lain gitu ya, orang luar gitu. Dia bukan Terah Soekarno, dia kader PDIP, tapi di luar itu hanya barangkali yang pasti membuat PDIP itu belajar ya dari relasi dengan Jokowi pada masa itu, terutama di dua periode pemerintahan yang kemudian berakhir dengan pemecatan itu. Salah satu yang menjadi titik kritis adalah bagaimana dia menempatkan kader PDIP yang di luar Terah Soekarno itu. Kalau polanya masih seperti kemarin gitu ya,
kita membayangkan Pram gitu. Kalau Pram jadi presiden, lalu tetap diposisikan sebagai petugas partai, itu pasti akan melahirkan sentimen negatif, Bung. Jadi serangan itu justru akan menjadi serangan publik ya, akan menjadi beban politik bagi PDI Perjuangan gitu. Dan itu sangat tidak menguntungkan. Sehingga menurut saya ke depan Megawati dan PDI Perjuangan itu akan tetap memastikan bahwa Terah Soekarno memimpin internal PDIP, tetapi yang menjadi presiden atau yang lain-lain di lingkungan pemerintahan itu orang yang lain yang berbeda. Dalam konteks perbincangan kita hari ini adalah Pram, tapi ada modifikasi relasi antara internal terhadap kader yang didorong untuk menjadi presiden, yaitu tidak secara terbuka menempatkannya hanya sebagai petugas partai. Apalagi itu pada Pram yang kualifikasinya di 2029 pasti jauh lebih mentereng daripada Jokowi yang hanya waktu itu ya dicitrakan hanya tukang kayu, menjadi wali kota, menjadi gubernur tidak selesai gitu ya, dan kemudian menjadi presiden. Ini seperti apa dibilang orang kan apa, Petro Muka Balen. itu nggak akan terjadi pada Pram menurut saya di 2029. Begitu Bung Ali. Oke, Bung Ali, terima kasih atas perbincangannya. Saudara-saudara, Pramono Anung akan menjadi kartu menarik bagi PDIP untuk diusung di 2029. Meski begitu, kinerja dia masih akan diuji, cara dia berkomunikasi masih akan diuji, ketahanan politik dia juga masih akan diuji. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap ikuti terus channel Politika 19, kritis mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.